Kemudian yang B ya, untuk jasa selain jasa catering ya. Jadi ini selain dari jasa catering, dia cuma dua. Satu catering, satu selain jasa catering adalah seluruh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan. Ya. Atau telah jatuh tempo pembayarannya. Tadi kan sudah bilang itu ya. Dibayarkan cash atau di accrue atau sudah jatuh tempo ya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, ini sama lah tadi ya, yang siapa yang membayarkannya ya, kepada wajib pajak dalam negeri ya, dalam bentuk usaha tetap dan lain sebagainya ya. Ini ada udah ya. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain selain imbalan sumbangan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak pendia. Ini yang selain dari PPh 21 gitu ya. Ini bilang selain ya, dan pembayaran lain sebagai imbalan ya kepada pekerja. Ini kan PPh 21 semua ya. Pembayaran kepada penyedia jasa atau pengadaan pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Nah, ini contohnya demikian. Contohnya itu ada perusahaan yang seperti dekorasi ya. Itu di samping dia jual bahan baku, jual bahan dekornya, dia kan dia juga ada menyiapkan dia punya spare part-nya. Jadi di samping dia charge spare part-nya, dia juga men-charge jasanya. Jadi ada dua-dua ya, ada barang, ada jasa. Nah, bagaimana nih kalau ada barang ada jasa? Kalau barang semuanya barang nggak ada masalah, itu tidak terutang PPh 23. Ingat ya, kalau barang aja tidak terutang PPh 23. Yang PPh 23 ini adalah kita concern-nya adalah mengenai barang. Contohnya saya bilang tadi ya, contohnya adalah tadi perusahaan catering kan sudah dijelaskan. Kalau perusahaan catering nggak usah dipisahkan jasa dan bahannya, semua dikenakan. Tapi selain dari jasa catering ya, ini kamu lihat nih ya, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa atau pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian reimburse atas biaya yang telah dibayarkan pada penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam pemberian jasa bersangkutan. Ya, jadi maksudnya di sini kalau memang dia seperti saya ambil contoh untuk jasa servis motor, ya. Nah, jasa servis motor itu di dalam penagihannya itu ada penjualan spare part. Nah, ya. Nah, kalau ada penjualan spare part dan ada jasa, maka selama dia punya invoice-nya itu bisa dipisahkan, mana yang penjualan jasa dan mana yang penjualan barang, maka yang dikenakan PPh 23 itu hanya jasanya saja. Oke, jelas ya? Ya. Ini yang nomor 2 nih, ya. Nih. Pembayaran sebagaimana pasal ayat 3 huruf B angka 1 ya, angka 2, angka 3, angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto dasar pemotongan pajak penghasilan sepanjang dapat dibuktikan. Nah, ini dibilang ya. Ini yang nomor B ini ya. Ya. B1, B2, B3 ini ada 1 2 3-nya tahu entah hilang 1 2 3-nya. Ya, nanti kamu cari sendiri yang utuhnya ya. Nah, ini nih saya bilang nih. Ya, oke ya. Jadi dibilang di sini yang nomor 4 ini dibilang PPh 23 ya akan dikenakan dari jumlah bruto ya sebagai dasar pemotongan pajak penghasilan sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan pembayaran ya. Lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana ayat 3 dan ayat 1 ya. Jadi kalau misalkan ada yang nama outsourcing ya, kalau kamu lihat di Ukrida itu kan ada satpam-satpamnya itu ya. Satpamnya itu kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan
adalah karyawan dari Ukrida, kemungkinan juga dia outsource sama orang. Ada satu badan yang khusus menyediakan tenaga pengaman. Nah, pada waktu dia menyediakan tenaga pengaman ini, ya, dia kan akan cas ke Ukrida ini adalah nih biaya gaji daripada karyawan itu dan jasa penyedia jasa itu berapa. Nah, kalau bisa dibuktikan bisa dipisahkan ini, maka yang dipotong PPh 23 hanya atas jasa daripada tenaga kerjanya, jasa dari manage mengenai outsource-nya ini, ya, manajemen atas outsource ini. Sedangkan gaji dari karyawan itu tidak dikenakan pajak, ya. Kemudian faktur pembelian atas pengadaan pembelian barang material sebagai maksud ayat 3 huruf B dan angka 2, ya. Sepanjang bisa dipisahkan antara barang dan jasa. Kemudian faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagai maksud ayat 3 huruf B dan angka 3, ya. Yang lain-lain, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagai maksudnya enggak, ya. Dalam hal tidak terdapat bukti sebagai maksud ayat 4, jumlah bruto sebagai dasar pengenaan pajak PPh 23 adalah sebesar keseluruhan. Nah, ini kalau tidak bisa dipisahkan antara jasa dan barang, maka yang dikenakan PPh 23 adalah semuanya barang plus jasa. Oke, kalau tidak bisa dipisahkan, maka yang kena adalah semuanya. Ya, tapi kalau bisa dipisahkan, oke, pisahkan, maka yang dikenakan hanya jasanya saja. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis jasa lain sebagai maksud ayat 1. Jasa apa nih? Nih, 1. Ini ada A, B, C terus nih, ya. Ini 1. Jasa apa nih? Jasa ya. 1 jasa appraisal, B jasa aktuaris, ya. C dalam peraturannya ada ini, ya, ada ABC-nya nih, ya. Nanti kamu lihat sendiri, ya. Ya. Jadi kalau suatu badan, ya, pada waktu dia membayar jasa penilai, maka harus dipotong PPh 23, ya. Jasa aktuaris tahu nggak ini aktuaris? Aktuaris itu adalah untuk penilai appraisal, ya. Appraisal itu menilai aset. Sebenarnya tanah dan bangunan nih harga pasarnya berapa, ya. Kalau aktuaris itu untuk menilai imbalan pasca kerja. Kalau kamu sudah belajar PSAK, itu PSAK 24, imbalan pasca kerja. Ini adalah ada hitung-hitungan dengan aktuaris. Hitungan present value dan lain sebagainya itu, ya. Ini aktuaris, ya. Jasa akuntansi, ya, kamu belajar tidak akuntansi itu. Jasa hukum, ya. Ini jasa hukum kan, ya. Kemudian arsitektur, ya. Kamu ada bayar ini, jasa perencanaan kota, jasa perancang, pengeboran, minyak, jasa penambangan, ini yang macam-macam punya, ya, jasa penambangan hutan, semua jasa-jasa ini, jasa di bidang perdagangan surat berharga, bursa efek, kustodian efek, ya, ini juga jasa kustodian penyimpanan, Central Efek Indonesia, jasa pengisian suara, mixing, nih kemudian jasa semua, ya. Saya tidak tidak terangkan satu persatu, termasuk jasa internet nih, termasuk sambungannya, ya. Kamu bayar IndiHome, kamu bayar First Media, ya. Tapi kalau orang pribadi membayar, ya, tidak wajib potong. Tapi kalau badan yang membayarkan wajib potong PPh 23, gitu, ya. Kemudian jasa penyimpanan, pengolahan, jasa instalasi pemasangan, ya, mesin, ya. Kemudian jasa perawatan perbaikan, ya. Kemudian jasa perawatan kendaraan nih, servis motor, ya, alat transportasi, jasa maklon, ini adalah tukang jahit, ya, tahu tukang jahit, ya, kamu bawa bahan ke tukang jahit, tolong kerjain nih, kamu jahitin. Nah, nanti setelah selesai jadi baju, dia akan cas kamu jasa untuk jahitnya itu. Ini namanya jasa maklon, ya. Jasa pendidikan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa. Nah, ini iklan nih. Ini iklan, ya. Kalau kamu pasang iklan,
di media cetak atau di koran atau gimana, PT ya badan yang membayar biaya iklan maka harus potong PPh 23 ya untuk media. Jasa pembasmi hama itu biasanya ada, ini umumnya adalah di restoran atau di hotel ya, itu pada rutin pada satu saat ya, mungkin 3 bulan sekali dia akan panggil tuh jasa pembasmi hama, dia semprot tuh hama ya, supaya apa, tidak ada kecoa, kuman apa segala. Ini adalah untuk pembasmi hama ya. Ini ada perusahaan yang bergerak bidang itu pembasmi hama ya. Kebersihan dan cleaning service, nah itu juga demikian ya. Pernah dengar ya bahwa ada jasa orang yang memberikan jasa kebersihan ya, panggil aja saja, ini saya mau bersihkan rumah ini atau saya membersihkan kantor, dia bersihin semuanya itu. Mereka sudah bekerja secara profesional ya. Nah, itu jasa yang kita bayarkan tuh akan jasa sedot septic tank, jasa pemeliharaan kolam ya, jasa catering. Nah, ini termasuk jasa catering ya. Oke, jasa catering ya, tata boga ya. Jasa catering ini jangan kamu pisahkan antara makanan dan jasa. Semua dikenakan PPh 23. Yang lain kalau kamu bisa pisahkan, ya. Jasa freight forwarding ya. Jasa freight forwarding juga dipotong 2% ya. Jasa logistik ya. Jasa pengurusan dokumen. Nah, ini ada jasa pengurusan dokumen ya. Jasa pengurusan dokumen, jasa pengepakan ya. Jasa loading dan unloading. Ini loading and unloading itu biasanya di pelabuhan, ya, untuk pengangkutan untuk mengangkut barang dari kapal, dari darat ke kapal, kapal ke darat, loading sama unloading. Jasa laboratorium atau pengujian, ya, ini adalah untuk jasa penelitian, ya. Kemudian ini adalah tadi ini jasa laboratorium ya. Ini jasa laboratorium. Kemudian jasa pengelolaan parkir. Nah, ini juga pengelolaan parkir ya. Itu terpotong potong PPh 23. Jasa penyortiran tanah ya. Jasa persiapan atau pengolahan lahan. Oke, semua ini jasa-jasa yang kamu harus biasanya kalau klien saya akan kasih ini dia punya daftar ini, kemudian mereka perhatikan pada waktu mereka membayar, mereka harus perhatikan apakah ada pembayaran jasa yang jenisnya ada yang tercantum di sini. Kalau ada yang tercantum di sini, maka potong PPh 23. Ini sebagai untuk melakukan tax planning ya. Jasa pengelolaan penitipan anak ya, pernah dengar ya penitipan anak ya. Kalau jasa pengiriman pengisian uang ATM ya, jasa sertifikasi ya, jasa survei, jasa susteran, jasa lainnya. Oke? Ya. 11 jasa-jasa yang harus diperhatikan pada waktu suatu badan membayar, ya, jasa-jasanya. Selain jasa-jasa sini, kalau nggak ada di sini, jangan dipotong, ya. Oke, kamu ingatin aja ya, PMK-nya 141 tahun 2015, ya. Tapi kalau nanti dalam ujian, saya tidak kasih kamu ini jasa ini dipotong apa enggak, ya. Karena ini urusan di praktek, tinggal kamu gampang buka peraturannya, ini dipotong atau tidak, gitu aja. Ya. Oke, sekarang saya stop share, saya balik lagi ke